Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, masih seputar investasi emas. Jadi kontennya masih tentang investasi emas, mengedukasi masyarakat atau pemirsa dari yang paling nol, tidak tahu apa itu emas dan sebagainya, sampai nanti ke orang-orang yang memang sudah berkecimpung, sudah senang, sudah terbiasa dengan investasi emas. Oke, bagi yang baru masuk silahkan kasih like, subscribe dan komen ya, jangan lupa itu gratis. Kasih tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten menarik Pak B lainnya. Hari ini Pak B akan membahas tentang cara menjadikan investasi emas sebagai dana darurat. Jadi adalah salah satu alasan orang investasi emas sebagai tujuannya sebagai dana darurat. Tuh. Dana darurat itu menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam perencanaan keuangan Anda. Karena apa? Jangan sampai kita sudah investasi kemana-mana tapi lupa dengan dana darurat. Dana darurat itu digunakan untuk kebutuhan mendesak yang besar. Misalnya anak sakit. Nah, ya, dana yang mendesak yang besar. Dengan dana darurat, Anda tidak akan kewalahan, tidak akan stres, tidak akan bingung ketika ada kebutuhan mendesak yang datangnya tiba-tiba atau insiden ya, anggota keluarga sakit, kita sakit, kecelakaan, kebutuhan lain yang mendadak dan besar ya, akan bingung. Karena apa? Karena sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Dan darurat itu misalnya kita di PHK tiba-tiba, seperti keadaan ekonomi saat ini tidak baik kan, jadi PHK tiba-tiba. Dana darurat itu sebagai penyelamat. Oke ya, sebagai penyelamat. Oke, yang kedua, faktor yang menentukan besaran dana darurat adalah kebutuhan. Terus jumlah tanggungan. Masih single atau sudah punya pasangan dan punya anak satu atau dua atau tiga, itu adalah jumlah tanggungan dan besarnya pengeluaran tiap bulan. Misalnya setiap bulannya adalah 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, dari mana tergantung pengeluaran tiap bulan. Dihitung pengeluarannya berapa tiap bulan. Karena yang ketiga, besarnya dana darurat. Besarnya berapa? Ketika tadi sudah kebutuhannya, tergantung kebutuhan, jumlah tanggungan, dan besar pengeluaran per bulan, rutin tiap bulan itu berapa. Sekarang besarnya dana darurat itu berapa? Ini yang dianut banyak perencanaan keuangan yang Pak B lihat itu adalah ketika Anda itu single atau jomblo atau ya sendirian lah begitu ya, tidak punya tanggungan, belum menikah, itu adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ketika pengeluaran bulanannya misalnya 2 juta, berarti punya dana darurat itu 6 juta sampai 12 juta. Ya kalau kita maksimalkan adalah 12 juta atau 6 kali pengeluaran bulanan. Oke, kalau yang sudah menikah adalah 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, tadi itu sesuai kebutuhan, jumlah keluarga, dan pengeluaran tiap bulannya itu 12 hari pengeluaran. Misalnya 4 juta, berarti kan 4 kali 12, 48 juta itu digunakan sebagai dana darurat. Caranya bagaimana? Jadi caranya bisa dengan menggunakan investasi emas. Sisihkan, tempatkan di tabungan, tabungan seperti ini, atau dibelikan emas kecil-kecil. Boleh terserah ya, emas kecil-kecil nanti kalau butuh kan tinggal dijual ya. Ini kalau butuh tinggal dicairkan atau buyback. Ini juga buyback. Kalau ini buyback langsung ke toko, ini buybacknya seperti mengambil tabungan tapi dengan cara menjual saldo emas yang ada di sini ya, misalnya ini ya. Nah, ini nanti dijual di sini, jual ya, ini dijual. Oke, seperti itu. Jadi menggunakan emas sebagai sarana untuk mempersiapkan dana darurat. Misalnya dana darurat dibutuhkan 48 juta, katakanlah 1 juta itu adalah 1 gram, berarti mengumpulkan 48 gram.
Kalau 900.000 ya mengubah sekitar 60-an gram lah. 60 gram digunakan untuk dana darurat bagi yang sudah berkeluarga dan punya anak. Kalau yang single berarti kan 3 kalinya, misalnya butuh 12 juta ya berarti 12 gram atau 15 gram. Itu adalah contoh dari penggunaan atau sebagai dana darurat. Biasanya kan ditabung di tabungan tradisional. Nah, tabungan tradisional itu sudah Pak B bahas perbedaan tabungan tradisional dengan tabungan emas. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya ada di situ. Jadi saatnya disimpan di tabungan emas yang legal dan berizin. Salah satunya platformnya adalah Pegadaian ya, atau bisa di Lazada, bisa di Bukalapak, bisa di Tamasya, dan banyak lagi Dana, bisa di Dinaran dan sebagainya, banyak sekali. Tapi yang jelas Pak ingatan harus yang berizin, legal, diawasi Bapepti dan OJK. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa itu ada yang sebagai jaminan uang kita tidak hilang entah kemana karena nggak ada yang menjamin. Atau disimpan, jadi selain disimpan di seperti ini, disimpan dalam bentuk emas kecil-kecil ya, ini ya, emas kecil-kecil dalam bentuk emas kecil-kecil, itu diberikan yang kecil-kecil sedikit demi sedikit. Itu adalah contoh dari cara menjadikan investasi emas sebagai dana darurat karena sifatnya likuid emas itu. Jadi sewaktu-waktu diperlukan, sewaktu-waktu kita membutuhkan karena ada sesuatu hal, PHK, kita sakit, keluarga sakit, kebutuhan mendadak yang lain, itu bisa mencairkan tabungan dalam bentuk emas. Itu ya, itu adalah mudahnya. Mudah, tapi yang susah adalah memulai. Lebih susah lagi adalah komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang, menyisihkan di awal, memprioritaskan, itu yang susah. Banyak orang yang gagal di tahap ini. Banyak yang gagal di tahap komitmen jangka panjang. Nah, tidak punya tujuan, tidak punya jangka waktu, hanya ikut-ikutan, sehingga mereka banyak yang gagal di tahap komitmen jangka panjang. Selamat mencoba, nikmati sensasinya, semoga sukses. Orang sukses atau orang cerdas investasi emas. Beli emas sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit beli emas. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen, share, tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B selanjutnya. Dan semoga Anda semua sukses. Saya doakan semoga sukses semua, sehat semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.